おばちゃん何歳ですか？おばちゃん何歳？おばちゃん何歳？ Garasinya ada nggak? Kalau nggak ada garasi itu nggak boleh beli mobil. Orang Jepang kalau mau beli mobil itu harus ada sertifikat tempat parkirnya dulu, baru diizinin beli mobil. Jadi nggak cuma orang Indonesia saja ya guys ya yang kebiasaannya itu jemur baju di luar. Orang Jepang juga ternyata sama dengan orang-orang kita. Ini guys, aku tadi udah minta izin sama ibu-ibunya buat ngevideoin ya. Ini olahraga orang-orang jompo di Jepang. Seperti kayak golf guys ya. Mencoba. Ini unik guys ya. Aku sendiri nggak tahu ini cara permainannya kayak gimana. Ohayo gozaimasu. Good morning. Ohayo gozaimasu. Undo wa namae wa nan desu ka? これはグランドゴルフ。グランドゴルフ. Oh, so desu ka. Ini namanya Grando Gorufu guys. Grando Gorufu. Omoshirou desu ne. Boru ga kono naka ni haita ra pointo arimasu ka? 中に入ったらもう1回目で中に入ったらホールインワン。ああ、ホールインワン。ああ、1回だけでホールインワンですよ。ああ、そう。ゴルフ似ているんですよね。Ini cara permainannya katanya tuh kayak golf guys. Tapi kalau golf itu kan pakainya lubang ya. Kalau ini kayak pakai itu guys, bunderan-bunderan itu guys. Ini orang Jepang, ini kalau diajak kayak gini sebenarnya ini ramah-ramah guys. Ini nenek-nenek sama kakek-kakeknya. 日本語は少しわかると少しだけです。勉強してきたと。はいはい。よかったね。今何年目ですか？今1年目。あと2年おるわけ。はいはい。頑張ってね。はい、頑張ります。Tadi yang ngobrol itu cewek 45 guys. Jadi ini lubangnya, bolanya itu dimasukin ke lubang-lubang kayak gini guys ya. Bolanya dimasukin ke lubang kayak gini. Itu katanya kalau sekali pukul terus masuk itu jadinya itu hole in one. Atau dalam golf itu juga sama aja guys ya, namanya hole in one. Oba-chan,何歳ですか? おばちゃん何歳？おばちゃん何歳？結婚しとった。まだ結婚してる。結婚している。奥さんおると。奥さんインドネシアにいるよ。ああ、奥さんがインドネシアにいると。もう単身赴任だ、離れ離れた。大丈夫や。でもね、頑張っていけばよかもね。将来のために、将来のために。将来のためね。もう二度と来ることはなかった。一回来たら。一回帰ったらさ、一回行ったらもうそれでもう毎回日本には来られんと。できるよ。できるよ。みんなね、一番若か人は70歳。70歳？あ、すごいね。70歳。80。そしてみんなね、75歳と80の間。でもみんな元気から。Itu tadi kita coba lihat nenek-nenek sama kakek-kakek yang lagi pada main golf ya. Grando Gorufu. Orang sini nyebutnya Grando Gorufu. Ini karena saking gabutnya guys, saking bingungnya mau ngapain, aku jalan-jalan ke sini. Badanku itu lagi capek ya, jadi aku itu lagi agak jaga kondisi badan. Aku nggak pingin bikin vlog agak jauh-jauh dulu karena kerjaku saat ini tuh lagi capek banget guys. Jadi aku pingin jalan-jalan di sekitar sini aja. Aku pingin nyoting-nyoting desa di tempat tinggalku kayak gini ya. Konnichiwa.
aku itu mau ngevlog kalau mau review bahwa sesungguhnya bahwa sebenarnya pedesaan di Jepang ini itu sebenarnya itu mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan kondisi perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya itu kalau teman-teman perhatiin, kalau teman-teman perhatiin itu bahwa kondisi pedesaan di Jepang itu nggak jauh beda kayak kondisi pedesaan di Indonesia ya. Contohnya, yang salah satu hal yang bikin Jepang itu mirip dengan Indonesia itu apa guys? Oke, salah satu hal yang bikin Indonesia itu mirip dengan Jepang itu satu, kabel listrik guys. Kita lihat ya, kabel listrik itu berseliweran di mana-mana. Ini mungkin di kampung ya, jadi kabelnya itu mungkin cuma sedikit, tapi kalau di kota-kota itu agak sedikit kota itu kabel kayak gini itu berseliweran ya. Ini nggak tahu kabel apa, mungkin kabel listrik juga guys ya, kabel listrik. Terus kemudian itu rumah-rumah kosong guys. Ini rumah-rumah kosong ya di Jepang, nggak cuma di Indonesia aja ya, di Jepang juga banyak rumah-rumah terbengkalai kayak gitu guys, kayak nggak diurus ya. Ini yang ada di depan saya ini semuanya ini rumah-rumah kosong guys ya. Itu rumah-rumah kosong, rumahnya kebetulan itu berada di pinggir sungai ya, di pinggir kali. Dan rumah ini mungkin ini pemilik kayak tukang rongsok guys ya. Itu di sini ternyata di Jepang itu juga banyak terdapat tukang-tukang rongsok guys. Itu kayak rongsokan, ada rongsokan manci, dream, itu bekas-bekas aki itu ya. Pokoknya semua jenis rongsok ditimbun di sini guys. Ini nggak tahu ini bener-bener tukang rongsok atau mungkin cuma kebetulan aja dia punya banyak barang rongsokan terus nggak dibuang, terus cuma ditimbun kayak gini ya. Saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas sampah di sini tuh banyak banget guys. Udah mirip kayak tukang rongsok ya. Kalau di Indonesia udah mirip kayak tukang rongsok. Ini kebetulan banget sungainya ini lagi dalam kondisi rob ya guys ya. Ini air lautnya lagi rob, jadi air laut yang dari sana itu masuk ke sungai sini ya. Jadi airnya ini volumenya agak tinggi ya, tapi bagusnya di sini sungainya itu jernih ya. Air sungai jernihnya kayak gini guys ya, kayak nggak ada sampah sama sekali ya. Kalau di Indonesia itu ada masjid, kalau di Jepang itu identiknya dengan jinja-jinja kayak gini ya. Ini jinja guys, mungkin kalau di Indonesia itu sejenis kayak masjid ya, karena beda kebudayaan aja, beda kepercayaan aja. Jadi ya intinya orang Jepang itu tetap ada yang apa ya, ya percaya, mempunyai kepercayaan, tapi nggak begitu percayanya sama kepercayaannya tersebut. Mereka lebih, orang-orang Jepang itu lebih mengedepankan dengan rasionalisme ya. Rasionalisme itu lebih ke arah apa yang kita perbuat saat ini itu akan berdampak kepada masa depan kita. Oke guys, tadi aku kan ngomong kabel ya. Kalau di Jepang sama di Indonesia itu sama-sama kabel itu berseliweran ya. Nah ini kalau di perkampungan yang agak padat penduduk, kabelnya itu berseliweran kayak gitu ya. Itu kabel guys.
itu kabel listrik ya. Jadi nggak cuma di Indonesia saja kabel listrik itu berseliweran, di Jepang juga kabel listrik juga berseliweran kayak gitu ya. Oke, terus teman-teman perhatiin nggak tadi kalau jalan di Jepang itu sama ya dengan jalan di Indonesia. Maksud saya itu cara berjalannya. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita makainya itu kan lajur kiri ya. Kalau kita jalan di jalan umum, jalan besar itu kendaraan kayak mobil, sepeda, orang jalan itu kan di sebelah kiri ya. Dan di Jepang pun sama guys. Jadi ada kesamaan sebenarnya itu Jepang sama Indonesia itu emang mirip-mirip ya. Emang mirip-mirip. Jadi banyak yang bilang kalau Jepang itu saudara tuanya dari Indonesia. Itu memang menurut saya itu emang benar guys ya. Dari postur tubuh, apalagi kalau dilihat dari postur tubuhnya orang-orang Jepang. Postur tubuhnya orang-orang Jepang itu sebenarnya itu nggak beda jauh dengan orang-orang Indonesia ya. Pendek-pendek guys. Orang Jepang itu pendek-pendek, nggak tinggi-tinggi, nggak. Yang pendek ya ada, yang tinggi ada. Cuma kulitan kita aja yang beda. Dan ini yang sama lagi dengan Indonesia yaitu jalannya. Indonesia sama Jepang itu sama-sama pakai lajur kiri buat jalan ya, di jalanan umumnya ya. Jadi persis kayak di Indonesia guys. Jadi kalau misalkan teman-teman itu dari Jepang pindah ke Indonesia, kalau masuk ke jalan itu nggak kagok ya. Soalnya sama-sama pakai jalur kiri, setirnya setir kanan. Yang bikin beda itu pola hidup dari masyarakatnya ya. Kalau di sini itu kayak tertib banget guys. Contohnya nyebrang gini. Nyebrang itu harus di tempat penyeberangan jalan. Jadi nyebrang jalan di sini itu nggak boleh sembarangan ya. Itu aja sih bedanya sih. Tapi sebenarnya kalau diomongin perbedaannya itu masih lebih banyak ya daripada yang tadi itu. Terus kemudian nih di Jepang jalan kampungnya lebar gini ya, tapi nggak pernah dipakai buat parkir. Orang Jepang itu kalau mereka mau beli mobil itu harus ada dulu space garasi ya. Mereka harus nyediain dulu garasinya ada nggak. Kalau nggak ada garasi itu nggak boleh beli mobil. Jadi kabarnya orang Jepang itu kalau mau beli mobil, itu harus ada sertifikat tempat parkirnya dulu, baru diizinin beli mobil. Jadi nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu kan orang-orang nggak punya garasi, rumahnya kecil, di perumahan nggak punya garasi, satu rumah mobilnya dua, gede-gede semua. Itu nanti parkirnya gampang katanya. Gampang mah parkir di pinggir jalan aja luas gitu. Kalau di sini tuh nggak boleh kayak gitu ya. Jadi jangan heran kalau di Indonesia itu mobilnya itu parkirnya itu di pinggir-pinggir jalan desa kayak gini ya. Kalau di Jepang itu hampir nggak ada guys. Kalau di Jepang itu kalau mobil parkir di bahu-bahu jalan kayak gini itu saru namanya. Itu nggak menghormati pengguna jalan lain. Dan hampir nggak ada emang guys, hampir nggak ada atau hampir jarang banget orang Jepang yang parkir kendaraannya itu di bahu-bahu jalan. Rata-rata ya di tempat parkir kayak gini guys. Tuh. Mana guys, sepanjang jalan dari tadi itu aku belum nemu orang parkir di pinggir jalan ya. Rata-rata parkirnya itu di garasi rumah masing-masing. Jadi rumah itu punya garasi luas-luas gitu ya, buat nampung 2-3 mobil. Ini ada sih mobil yang parkirnya di pinggir jalan, tapi nggak makan badan jalan ya. Itu kalau bisa orang Jepang itu pakai W itu mungkin gede banget ya.
sama orang lainnya. Jadi kalaupun parkir di pinggir jalan kayak gitu, parkirnya pun itu dimepetin semepet-mepetnya. Kalau bisa itu jangan sampai nutupin jalan gitu ya. Ada emang sebagian besar orang, sebagian kecil orang Jepang itu ada yang parkir di pinggir jalan kayak tadi ya. Tapi itu juga di parkirnya itu dipepetin bener-bener mepet. Jadi diusahakan itu nggak sampai ganggu pengguna jalan lainnya, guys. Itu guys, ternyata orang Jepang ada juga loh yang jemur pakaiannya itu di luar rumah ya. Tuh, jemur pakaiannya kayak gitu guys. Jadi nggak cuma orang Indonesia saja ya guys ya yang kebiasaannya itu jemur baju di luar. Orang Jepang juga ternyata sama dengan orang-orang kita. Mereka jemur bajunya rata-rata itu di luar rumah juga ya. Ada salah satu hal yang belum kita bisa samakan antara kebiasaan orang Indonesia dengan orang Jepang, yaitu cara orang-orang Indonesia buang sampah ya. Jadi kalau di Jepang itu sampah terorganisir kayak gini ya. Ada hari buangnya, ada jadwal buangnya lah ya guys. Antara sampah botol, sampah plastik, sampah bekas-bekas makanan. Jadi cuma itu aja sih yang agak kita sayangkan, orang Indonesia itu belum bisa sama dengan orang-orang Jepang dalam hal buang sampah ya. Mungkin dalam kebiasaan lainnya itu udah bisa ya, seperti jemur baju sama-sama di luar, terus tiang listrik kayak gitu, pating krawet di mana-mana. Di Jepang juga tiang listrik kayak gitu, kabel listrik juga pating krawet guys, sama kayak di Indonesia. Terus jalan umum kita jalannya itu di sebelah kiri, di Jepang juga sama. Kalau masalah alam itu kita juga mirip-mirip lah sama Jepang. Cuma bedanya kita Jepang itu bersih, kita itu belum bersih-bersih banget itu ya. Ini salah satu tempat sampah Jepang, tempat pengumpulan sampah di Jepang. Jadi tempat pengumpulan sampahnya itu rapet ya. Jadi ini dibikin rapet kayak gini itu biar nggak sampah yang dikumpulin di sini itu biar nggak diorek-orek sama burung gagak ya. Kalau di sini masalah yang ngorek-ngorek sampah itu burung gagak. Kalau di Indonesia mungkin ayam ya. Ayam-ayam yang diumbar itu ngorek-ngorek sampah atau kucing ya. Kalau di sini itu dibikin kotak-kotak kayak gini, nanti sampahnya dimasukin itu biar nggak diorek-orek sama burung gagak. Karena di sini musuh utamanya orang-orang sini itu burung gagak, karena burung gagak itu saking akeh di sini guys ya. Oke, jadi sampai di sini aja dulu guys video kita kali ini. Ini udah siang ya, nggak kerasa ternyata kita muter-muternya ini udah kurang lebih antara 2 jaman lebih. Jadi aku dari tadi itu cuma muter-muter kampung, ngumpuk-ngumpuk kampung kayak gini. Itu nggak kerasa, itu udah 2 jaman ya. Oke, jadi sampai situ aja, sampai di sini aja videonya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.